Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ramadhani di program Bitalk Banjarmasin Pos bicara apa saja. Hari ini spesial nih, spesial timnas Indonesia, timnas U23 Indonesia yang akan bertanding melawan gue nih ya di playoff perebutan satu tiket terakhir untuk ke Olimpiade Paris 2024. Nah, pembahasan spesial, tamunya juga spesial nih. Mungkin bagi yang ngikutin Barito Putra nggak asing dengan beliau. Di sini kita kehadiran Bang Muhammad Fuadi Haitami atau Bang Adun. Selamat datang Bang Adun. Beliau adalah praktisi sepak bola di Kalsel. Kemarin sempat jadi penerjemah ya di Dewa United musim kemarin. Dan bagi yang penggemar Barito Putra kayaknya nggak bakal asing dengan wajahnya karena dia dulu juga jadi media officer ya. Yes, sempat betul. di Barito Putra waktu saya liputan juga dulu masih di lapangan. Jadi kita ketemu lagi di sini. Iya, ya. ketemu lagi, Pak. Kita panggil Bang Adun walaupun dia sebenarnya masih muda, tapi pengalaman luar biasa. Oh, alhamdulillah. Tak kenal maka tak sayang, maka coba perkenalkan diri dulu kepada teman-teman di rumah, siapa sampai. Ya, perkenalkan ngaran ulun Adun, panggilannya Adun, lebih dikenal Adun. Ya. Praktisi sepak bola asal Kalimantan Selatan. Alhamdulillah sudah aktif di industri sepak bola Indonesia kurang lebih selama 6 tahun. Memulai karir ulun di PSSI dulu, alhamdulillah sempat di Badan Timnas juga. Pegang usia 16 putri sama persiapan AFF 2018. Terus saya ke Barito sebagai media officer selama 2 tahun. Setelah itu saya ke Mola TV sebagai social media officer. Baru terakhir ini alhamdulillah dapat kesempatan kembali lagi ke BRI Liga 1 dengan tim Dewa United sebagai penerjemah pelatih. Berapa lama kemarin di Dewa United? 1 musim setengah. Saya masuk 2023 Januari, pertengahan musim lalu. Ini asli Banjar kan, makanya bisa bahasa Banjar karena asli Banjar dan masih muda. Tapi pengalaman masih 28 tahun tadi cerita ya, dan sudah pengalaman kemana-mana. Jadi kompeten lah kalau kita undang sekarang untuk membicarakan timnas. Langsung ke topik. Ya, kenalannya sudah. Ini gimana? Nanti kita akan melawan Guinea yang pemainnya banyak dari Eropa ya, banyak dari tim di Eropa. Ada bahkan yang Moriba itu kan bekas Barcelona ya. Main di Getafe ya sekarang. Nah, tapi bicara musuh nanti dulu lah. Gimana melihat performa timnas sampai ke titik ini? Ulun pikir lah kalau kita lihat memang perjalanan timnas Indonesia entah itu U23 atau senior pun benar-benar terasa sangat spesial. Karena apa yang kita capai sejauh ini pun juga sesuatu yang memang sudah diupayakan dari lama. Sudah dikerjakan program-program yang dijalankan PSSI sudah beberapa tahun yang lalu, itu membuahkan hasilnya tuh sekarang. Kita bisa lihat kita pun bisa sampai di posisi sekarang itu. Ini kan tadi judulnya pintu terakhir ya. Kita bisa sampai ke pintu terakhir itu, pintu awalnya itu dari mana? Kalau kita kilas balik, kita bisa mendapatkan tiket itu waktu mengalahkan Chinese Taipei, terus Turkmenistan. Berhasil kita penyisian kualifikasi dulu playoff. Terus kita lolos grup, bahkan satu grup dengan Qatar, Jordania, Australia, yang di atas kertas tuh terlihat wah kada mungkin ini gitu nah. Daripada kita lah. Iya, wah ini kada mungkin gitu nah. Secara apa histori pun karena kita juga tim debutan kan. Dibanding tim yang lain gitu loh. Jadi harapan itu sebenarnya minim sekali gitu loh. Dan ya tanpa disangka-sangka kita berhasil sampai semifinal kemarin, bahkan menyisihkan Korea Selatan walaupun melalui adu penalti. Itu juga memutus rantai Korea Selatan yang selama ini selalu berhasil lolos ke Olimpiade. Ya kan? Jadi sampai sejauh ini tuh sangat spesial lah, dan kita juga harus berhadapan sama Uzbekistan kemarin, dan kita harus mengakui keunggulan Uzbekistan secara permainan ya kan. Secara permainan, fisik
mental juga itu terlihat sangat dominan. Kita terlihat kesulitan ya, walaupun kita sempat berhasil hampir mencetak gol, tapi digagalkan VAR ya kan? Iya, walaupun itu digagalkan VAR juga, itu yang mungkin membuat fokus anak-anak juga menurun gitu loh. Dan sebenarnya ini kan lebih ekspektasi ya, karena Betul. ketum PSSI juga targetnya kan cuma sekedar lolos Grup. Itu yang banyak orang lupa gitu ya. Iya. Bahwa sebenarnya kita ini lebih dari jauh. Memang sebelum lolos sebenarnya kita nggak ada bayangan bakal main sampai ke nggak ada bayangan sama sekali Olimpiade ini kan. Betul, karena kita sempat tebak-tebakan lah dulu kayak karena kan dulu liga sempat dihentikan karena agar klub-klub bisa melepas para pemain ini sebelum berangkat kemarin ya kan. Kita ya menerka-nerka lah sepenting apa sih sampai liga ini harus dihentikan gitu. Liga nih kan. Ya harus mengorbankan liga. Tapi ya ternyata dampaknya juga apa yang dikorbankan oleh klub, maksudnya juga demi kepentingan timnas dan lobby-lobby yang dilakukan pelatih, terus para pengurus juga pada klub di Indonesia maupun yang di luar juga sangat luar biasa lah untuk mengupayakan gimana Indonesia ini bisa setidaknya lolos lah dari fase grup, walaupun Qatar, Australia, Jordania. Nanti kita tanya sedikit soal tadi sempat disindir karena sempat waktu yang liga diliburkan banyak berita itu kan klub keberatan katanya, ada yang keberatan, ada yang tapi melihat hasilnya begini bagaimana. Tapi nanti itu kita tanya nanti. Sekarang tentang permainan kita, apa yang masih kurang dan apa yang kira-kira bisa dimaksimalkan untuk melawan Guinea? Kita nanti akan membahas lagi khusus Guinea-nya, tapi sekarang kita timnas kita sendiri lah. Kita kalau lihat ya dari maksudnya proses timnas Indonesia ini sepanjang perjalanan, karena kan ini kan kebanyakan dari pemain U23 ini juga kan pemain timnas senior yang memang dipilih sendiri oleh Sintayong. Sintayong benar-benar mengambil resiko dengan memutus generasi, memotong generasi dengan memaksa pemain-pemain yang masih muda, seniornya itu ya harus dipotong generasi dan dia juga mengambil resiko untuk membentuk timnas ini benar-benar dari awal, dari para pemain muda ini hingga sampai sekarang. Semenjak 2018 mungkin sudah yang meracik komposisi hingga sampai sekarang dan karena memang target Sintayong juga kan di timnas senior dan di U23 ya cukup tinggi. Dan mungkin itu juga dia mensiasatinya dengan kita bisa bangun timnas senior bahkan dengan pemain muda gitu. Dari permainan yang kita bisa lihat sejauh ini, apa yang paling signifikan itu adalah pemahaman para pemain dalam mengeksekusi taktik. Dari pengalaman Ulun kalau ngelihat pemain timnas kita itu, kalau kita lah rame-rame lah, maksudnya semua orang bisa nonton. Kalau kita bicara sepak bola Indonesia 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, kayaknya ini bukan Indonesia banget deh. Rasa kada mungkin pemain kok bisa tiktak. Nah, ya kayak gitu. Sabar. Ya, terlepas maksudnya ada kontroversi yang setuju dan tidak setuju dengan proses naturalisasi lah. Diaspora kan. Ya, diaspora bukan itu lah. Tapi bagi kita maksudnya ya terutama Indonesia ya kenapa tidak gitu loh. Toh juga di luar negeri udah jauh melakukan itu lama sebelum kita gitu loh. Kalau melihat permainan Sintayong ini sedikit melebar ya. Apakah berdampak ke klub dengan apa yang dilakukan oleh Sintayong ini? Sintayong kan katanya merubah fisik dan cara berpikir pemain itu katanya kan banyak diubah Sintayong. Apakah itu juga sebenarnya kan nggak mungkin, tapi kita juga nggak mungkin itu kerja Sintayong semata. Klub pasti punya peran ya. Punya andil juga ya. Karena dia sehari-harinya itu kan di klub. Yes, betul. Nah, gimana tuh? Apakah memang ada semacam koordinasi misalnya kesamaan visi misi antara pelatih timnas dengan di klub-klub di liga, atau gimana sih sebenarnya realnya di lapangan gitu? Memang kalau ya timnas dan klub pasti berbeda lah secara visi bermain, dan juga dua kepala pelatih yang berbeda tentu ada perbedaan. Tapi memang
karena saya sebagai penerjemah kemarin di Dewa United, saya berinteraksi dengan beberapa langsung nih. Ya, dengan beberapa pemain timnas mengatakan memang ya ada perubahan secara fisik lah. Dengan metode latihan yang cukup berbeda. Terus itu yang sangat membantu mereka kembali ke performa terbaik mereka gitu. Artinya apa yang dibawa di timnas itu dibawa juga sama si pemain ini ke klub Betul. Ya dan itu pun juga berlaku sebaliknya lah istilahnya. Juga, karena akhirnya pemain itu sendiri kalau nggak jaga fisiknya nggak bakal betul. Ya, juga ya. Memang itu kembali ke tanggung jawab pemain itu sendiri. Jadi para pemain pun juga sejauh ini kita bisa lihat ya selama sampai 120 menit mereka masih berupaya fighting melawan Korea Selatan lagi yang kita tahu sendiri seperti apa gitu loh, maksudnya stamina badaknya gitu loh, dan terkenalnya seperti apa. Jadi juga kita karena berkiblat dari Korea Selatan, mungkin Korea Selatan itu kan secara timnas juga sekarang lagi mengalami penurunan ya. Setelah ditinggal Paulo Bento, mereka rekrut Jurgen Klinsmann yang dianggap media Korea sebuah blunder. Jadi mengalami kemunduran. Tapi memang basicnya dari Korea Selatan itu sepak bola yang memang mengandalkan fisik juga. Karena mereka berkaca dari Piala Dunia 2002, di mana pencapaian mereka itu ya terbaik di sana lah. Waktu dengan Gus Hiddink. Kan ya betul. Kali ya. Ya betul. Siapapun kontroversi cukup kontroversi. Tapi memang itu yang selalu diagung-agungkan oleh mereka. Jadi apa yang dibawa Sintayong dan kawan-kawan juga ke Indonesia ini cukup berdampak positif secara ya permainan lah. Kalau kita lihat ya kemarin memang kita semua bisa melihat lah sisi kanan tempatnya Fajar, terus tuh gantian kan tuh sama Ferrari, Fajar sama siapa tuh satunya tuh? Stroyer kan sering tuh gantian, tapi sisi kanan lah yang sering diubah-ubah Sintayong. Dan kayaknya itu menjadi titik lemah kita karena di tempatnya Arhan sama Hubner tuh kan nggak pernah diutak-atik tuh. Itu gimana menurut sampean pandangannya? Apakah memang di situ atau dan di situ sebenarnya ada pemain kita ya yang bisa main? Bagas di situ juga sebenarnya. Ya betul. Memang untuk sekarang kalau kita lihat ya posisi dalam dunia sepak bola modern itu memang posisi fullback, back kiri atau back kanan itu memang posisi yang sangat sulit sebenarnya untuk diisi lah, karena mereka harus memiliki kualitas menyerang seperti gelandang tapi bertahan juga sebagai pemain bertahan gitu loh, dan memiliki daya juang yang harus cukup tinggi. Apalagi juga di timnas era Sintayong juga diperlukan pemain yang memang kuat naik turun kiri kanan, fisik harus benar-benar kuat lah. Jadi wajar memang banyak pergantian lah di situ. Dan saya pikir apa yang ditampilkan Rio Fahmi, terus juga Fajar Fatur Rahman, terus ya bahkan Bagas yang walaupun masih belum main sejauh ini juga saya pikir sudah melakukan yang sangat baik lah. Mereka cukup disiplin dalam melakukan apa yang pelatih minta, saya pikir begitu, karena tidak terlalu banyak kesalahan. Ya mungkin ada beberapa hal yang masih telat turun, terutama Fajar Fatur Rahman. Dia juga pemain yang sangat bagus menurut saya.